Ini sebetulnya surah Yasin ini udah sempat kita mulai offline, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Ya, insya Allah ini kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Oke. Surah Yasin ini termasuk surah yang sangat populer di kalangan umat Islam, ya, karena biasanya sering dibaca dalam berbagai kesempatan, ya, mau itu pengajian, setiap malam Jumat, bahkan ada yang mengamalkannya tuh pagi dan sore. Terus walaupun akhirnya belakangan kita tahu bahwa sunnah di hari Jumat itu ternyata bukan surah Yasin tapi surah Al-Kahfi. Tapi bukan berarti kita mengabaikan surah Yasin, ya. Biar bagaimanapun surah Yasin ini adalah istilahnya kayak surah perjuangannya para wali songo dulu ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ya. Para wali songo ini tentu saja mereka bukan orang-orang biasa, ya. Mereka menuntut ilmunya, kebanyakan mereka malah asli dari Jazirah Arab. Ya, mereka menuntut ilmu di berbagai negara, termasuk Madinah, Mekah, bahkan eh, bahkan Yaman, ya. Jadi mereka sudah pasti ilmunya insya Allah sudah mumpuni sekali. Makanya kenapa mereka ini membawa surah Yasin ke Nusantara, karena zaman dahulu Nusantara ini ketika belum disentuh oleh cahaya Islam, ya, mereka masih beragama, bukan beragama, mereka masih punya kepercayaan dinamisme animisme, termasuk Hindu Buddha. Nah, kebetulan kepercayaan-kepercayaan ini sudah mensakralkan malam Jumat saat itu. Sudah mensakralkan malam Jumat. Eh, Apalagi kalau yang namanya Jumat Kliwon atau apa. Jadi mereka memang sebelumnya, sebelum sebelum para wali songo ini datang, mereka tuh sudah terbiasa untuk berkumpul di malam Jumat. Berkumpul aja, berkumpul. Biasanya mereka mungkin berkumpul untuk memberikan sesembahan lah, apa namanya, sesajen sesajen dan lain sebagainya. Makanya para wali songo ini datang, em, mereka mau berdakwah berdakwah di wilayah yang sama sekali baru, gitu, benar-benar baru, belum pernah mengenal Islam. Makanya caranya mengumpulkan warga dengan sangat mudah adalah pada malam Jumat, ya. dari sekian banyak dari sekian banyak surah di dalam Al-Quran, dari 114 surah, kenapa kok yang dipilih ini Yasin? Ya, dipilih Yasin, bukan Al-Kahfi. Gitu. Karena memang ada hadisnya, hadis sahih dari Yasin itu adalah the heart of Quran, jantungnya Al-Quran. Kenapa sih kok disebut jantungnya Al-Quran? Karena di dalam surah Yasin ini, kebetulan di situ isinya itu ada tauhid, benar-benar banyak menggambarkan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Ada tauhid, terus tentang hari kiamat, dan ada keilmuan, ilmu ilmu fisika, malah di sini ada ilmu fisika, gitu. Dan tentu saja di awal masa dakwahnya mereka tidak dipaksa untuk apa namanya, belajar mengaji dulu, tuh nggak dipaksa untuk belajar. Tapi yang pertama dikenalkan adalah bagaimana keindahan surah Yasin ini. Diceritainlah jalan ceritanya surah Yasin tuh bagaimana, gitu. Tuh, baru nanti mereka belajar untuk pertamanya pasti ditalaki sama para wali songo ini, ditalaki, terus diceritain, oh ini artinya seperti ini, gitu. Nanti baru kemudian ada periode untuk belajar Al-Quran, dan pasti belajar Al-Quran mengijanya itu agak lama, ya. Jadi dituruninnya memang sesuai dengan sunnah, ditalaki dulu, ditalaki baru nanti. Ini yang kemudian akan kita adopsi sekarang, ya. Bagi yang belum tahu, kelas ini menggunakan metode Askar Kauni yang sudah dimodifikasi, insya Allah dimudahkan. Jadi goalsnya itu tidak hanya bisa menghafal ayat, tapi juga bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj
dan tajwid. Saya selalu tekankan kepada santri saya, usahakan untuk ketika menghafalkan, jangan menghafalkan langsung dari Al-Quran. Ketika menghafalkan langsung dari Al-Quran, itu kalau misalkan kemampuan baca Al-Qurannya masih belum fasih, masih belum sesuai dengan makhraj dan tajwid, maka jadinya salah. Jadi dia ngafalin yang salah, ya. Jadi saya sudah sediakan, insya Allah saya sudah sediakan videonya, video per ayat dari surah Yasin, dan di dalam eh, di internet itu sudah banyak murotal surah Yasin. Jadi cara menghafalkannya dengarkan. Apalagi kalau di YouTube itu ada yang dibaca berkali-kali gitu kan. Jadi kita dengerin aja. Jangan langsung baca, jangan ngafalin dari Al-Qur'an. Ya, karena kemarin dari tasmi sebelumnya itu kesalahannya adalah mereka hafal tapi bacaannya salah. Kenapa? Karena biasanya ada yang mungkin tiba-tiba di tengah jalan tuh sibuk, akhirnya dia wah udah dia ngafalin aja dari Al-Quran, nggak sesuai dengan stepnya gitu kan, akhirnya salah cara ngafalnya. Oke, jadi nanti dengarkan saja, dengarkan, dicatat yang penting, dan kebetulan alhamdulillah ini kan kita ada rekamannya jadi bisa. Nah, oke. Jadi tadi the heart of Quran ya, nama surah Yasin diambil dari ayat pertama surah Yasin. Surah Yasin ini terdiri dari 83 ayat, semua diturunkan di Mekah. Jadi ini termasuk surah Makiyah. Ya, memang ciri dari surah-surah Makiyah itu adalah surah ini isinya itu menekankan kepada tauhid, tauhid dan cerita-cerita tentang hari kiamat. Ya, jadi kalau berdasarkan urutan letak surah ini tuh ada di surah ke-36 pada Mushaf Utsmani. 36. Jadi surah Yasin itu diturunkan sebelum hijrah yang pertama, sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi kalau jadi ada perbedaan eh, apa Yasin ini diturun posisi di Mus'af, di posisi Mus'af itu kan emang posisinya tuh di surah ke-36 ya, di antara juz 22 dan 23. Nah, tapi kalau menurut urutan surah itu justru ada di urutan 41. 41 berarti sesudah sesudah turun surah Jin. Kok beda sih urutan turunnya surah sama urutan di Mus'haf? Ya, karena ketika Al-Quran itu diturunkan itu nggak langsung brek selesai dalam satu surah, tapi diturunkan bertahap. Dan ketika diturunkan bertahap itu pun itu acak-acakan. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah jawaban langsung dari Allah dari semua permasalahan ya yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jawabannya. Jadi ketika ketika apa namanya bingung, Rasulullah tuh bingung gimana menjawabnya. eh, Akhirnya Allah kasih narasi ini, Allah kasih deskripsi ini, gitu. Apa saya balas nih? Ada yang nanya sekarang Zoom apa? Oke, secara garis besar tadi ada 3 tema utama yang dikandung dalam surah Yasin. Tema yang pertama adalah tentang risalah kenabian. Apa risalah kenabian? Risalah kenabian ini dimuat dari ayat 1 sampai ayat ke-32. Risalah kenabian ini adalah semacam apa ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berusaha meyakinkan juga kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah khotamun ala nabi yang bertugas untuk menyampaikan risalah kebenaran. Ya, itu. Nah, itu dari ayat 1 sampai ayat 12 itu tentang Rasulullah. Jadi risalah yang beliau bawa serta tanggapan orang-orang musyrikin dan orang-orang beriman ketika disampaikan risalah kebenaran itu oleh Rasulullah.
Lalu ayat berapa? Ayat 13 sampai ayat 32 ya, ini masih berkaitan dengan risalah. Tapi bukan tentang pribadi Rasulullah, bukan tentang Rasulullah, tapi tentang kisah Rasul-Rasul yang diutus ke suatu negeri. Ashabul Qaryah dan tanggapan kaum negeri tersebut pada ajakan para Rasul. Ini tuh kayak pengen yakinin Rasulullah. Kan Rasulullah di awal masa dakwahnya itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Jadi malah sering dikata-katain, ya dikata-katain, oh dia tukang sihir lah, tukang bohong lah, orang gila lah. Dan sebagai manusia biasa, aslinya kan Rasulullah tuh cuman manusia biasa, cuman yang diberikan wahyu sama Allah. Ya. Diberikan wahyu sama Allah. Ya pasti ada rasa bapernya juga, ada rasa sedihnya juga. Ketika sedih, dikuatkan sama Allah bahwa kamu nggak sendiri. Dulu Rasul-Rasul terdahulu juga mengalami ujian yang sama seperti kamu. Jadi jangan bersedih. Gitu. Itu tadi ayat 1 sampai 12 itu tentang Rasulullah SAW. Ayat 13 sampai 32 ini tentang Rasul-Rasul terdahulu. Nah, terus tema kedua itu adalah tentang akidah atau tauhid. Tentang akidah atau tauhid. Ya, jadi ayat 33 sampai 47 ini isinya memuat berbagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Karena target bicaranya saat itu adalah kafir Quraisy, maka yang pertama kali disodorkan adalah risalah bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's it. Karena dulu kafir Quraisy punya Tuhan banyak berupa berhala-berhala. Yang ketiga, ini cerita tentang hari kiamat. Ma'ad. Ya, ayat-ayat berupa peringatan dan hari kiamat ini ada dari ayat 48 sampai 68. Ya, kiamat. Terus ayat selanjutnya itu dari 69 sampai 83 itu adalah tentang tentang hari kebangkitan. Berikut bukti-buktinya, termasuk kekuasaan Allah, yaitu kayak menghidupkan yang udah mati, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Nah, surah Yasin dimulai dengan, nah ini gimana cara bacanya surah Yasin? Ya. Yasin. Ya, apaan? Jadi, surah Yasin dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu apa sih? Huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Nanti kita belajar ya, ada huruf muqatta'ah. Jadi bacanya bukan Yasin. Salah. Ya-nya itu cuma 2 harokat, sin-nya yang 6 harokat. Yasin. Yasin. Gitu. Ya. Jadi ya-nya 2 harokat, sin-nya baru 6 harokat. Ini yang disebut sebagai huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Ya. Jadi huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Di Al-Quran ini ada 29 surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ini selalu di awal surah. Selalu di awal surah. Ya. Jadi ada yang terdiri dari satu huruf doang, kayak nun. Ada yang dari 2 huruf doang, kayak ini si Yasin ini. Ada yang uh, 3 huruf, alif, lam, ya. Ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, sod. Bacanya bukan alamaso ya, tapi alif, lam, mim, sod. Dan yang paling banyak itu ada 5 huruf. Surah Maryam tuh. Kaf, ha, ya, ain, sod.
Bacanya gitu, bukankah haya aso? Ya, aduh, masih ada yang suka baca seperti itu. Nah, kenapa sih ada huruf-huruf muqatta'ah ini? Ya, kenapa mesti diawali dengan huruf muqatta'ah? Ya, surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, itu kayak kayak semacam menurut penafsiran para ulama tafsir ya. Itu merupakan semacam demonstrasi tantangan bagi orang-orang yang masih meragukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan turunnya di Arab ya waktu itu ya, di bangsa Quraisy. Nah, si bangsa Quraisy ini adalah orang-orang yang pandai berkata-kata, pandai bersyair. Mereka tuh jago banget. Orang Arab ya, dan pasti dia jago bahasa Arab. Nah, eh, surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah ini kayak pengen nantangin mereka. Kalau kamu pikir Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah, ya, nggak mungkin. Karena pertama, Rasulullah tidak bisa membaca dan tulis Al-Quran. Sama sekali. Jadi Rasulullah itu hanya menghafal Al-Quran setelah ditalaki sama malaikat Jibril. Tidak bisa membaca tulis Al-Quran. Kenapa sih kok Rasul sepandai itu kok tidak ditakdirkan Allah untuk bisa membaca tulis Al-Quran? Karena kenapa? Ya karena Allah tahu bahwa nanti ini pasti selalu ada alasan untuk menyalahkan Rasulullah. Bayangin kalau Rasulullah bisa baca dan tulis Al-Quran, pasti akan lebih mudah orang-orang untuk eh, menyangka bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah. Kan pasti nggak bisa dikarang. Kan? Tapi kalau tidak bisa membaca menulis, bagaimana Rasulullah itu eh, bisa mengarang? Nah, kalau namanya orang tuh kalau berdusta, berbohong itu nggak bisa kepanjangan kebohongannya, nggak bisa sampai 6.236 ayat, nggak bisa. Ya, nggak, kalau cuman apa ya namanya, dia mengarang itu emang harus tulis dan baca. Nah, kalau ini kan emang dia melalui proses talaki dikasih tahu sama malaikat Jibril cara bacanya detil selama 23 tahun. Jadi Rasulullah itu menghafalkan Al-Quran selama 23 tahun. Dan nggak buru-buru, santai. Kenapa? Karena tujuannya tidak hanya hafal Quran, tapi paham artinya apa, maknanya apa. Selama 23 tahun. Dan Allah bilang, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ingat tuh, yang kemarin sudah juz 30 ada di surah Al-A'la. Bahwa kami akan bacakan kepadamu, Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Jadi kalau sudah dibacakan, sudah ditalaki Al-Quran itu, maka nggak akan lupa sebetulnya. Kecuali illa masya Allah. Kecuali Allah yang berkehendak untuk melupakan. Oke, balik lagi tadi kenapa dimulai dengan huruf muqatta'ah? Karena ini untuk nantangin mereka-mereka ya. Kamu tahu nggak artinya apa? Huruf hijaiyahnya tahu, tapi nggak tahu artinya. Karena apa? Karena ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Ini berarti ini adalah buatannya Allah, bukan buatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, yang tahu artinya cuman Allah yang tahu. Cuman Allah yang tahu maksud sebenarnya. Tapi ada juga ulama tafsir yang bilang, oh itu kayak ini panggilan untuk Nabi Muhammad. Karena Yasin itu artinya tuh kayak ungkapan untuk kalau orang Arab itu kan kalau manggil sesuatu kan pakai ya, wahai, ya Ahmad, ya Ayuha. Gitu. Terus eh ini kayak Yasin, menurut ulama tafsir dia bilang ini ya wahai manusia yang mulia. Ini kayak gitu, tapi Allah alam bisawab. Ini lagi-lagi ini huruf muqatta'ah, cuman Allah yang tahu. Pesannya adalah ini sebagai kalimat pembuka yang istimewa. Tanda perhatian dari Allah. Kayak
sesuatu yang eye catching biar didengar lebih lanjut sama para kaum kafir Quraisy. Biasanya, tahu nggak sih, setelah huruf muqatta'ah di awal surah, ayat selanjutnya itu adalah ayat penegasan tentang Al-Quran. Untuk menegaskan bahwa ini Al-Quran loh ya, ini Al-Quran loh ya. Contohnya apa? Di surah Al-Baqarah, habis alif lam. Habis itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian itulah kitab, dzalikal kitabu la, tidak ada keraguan fi hudan lil muttaqin. Huda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sama kayak di surah As-Sajdah juga. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Afwan. Jadi ketukar sama si ini. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya berasal dari Tuhan semesta alam. Jadi semua surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah, ayat keduanya pasti tentang penegasan tentang Al-Quran. Sama kayak surah Yasin. Itu sama lu bangkunya. Wait. One, bocor. Sama seperti surah Yasin, ayat keduanya apa? Setelah Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakim. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Ingat bacanya hakim, pakai hak tipis, bukan hakim, ya. Beda. Hakim, bukan hakim. Ya. Jadi sekarang kita gelas kosong dulu ya. Lupakan deh itu yasinan yang selama ini kita kita datangi di pengajian-pengajian, karena banyak kan mereka karena udah terlalu hafal ya. Jadi kayak tidak sesuai dengan kaidah. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakim yang penuh hikmah. Jadi di sini Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bijaksana, penuh pelajaran, penuh hikmah, bukan bacaan biasa. Ini kayak Allah tuh kayak sumpah gitu, lihat deh, itu beda, bukan bukan seperti apa ya, bukan seperti syair-syair kalian, ini beda. Wal Qur'anil Hakim, ini adalah Quran yang penuh hikmah, buatannya Allah, bukan buatannya Rasulullah. Jadi kayak Allah sudah bersumpah, maka orang-orang yang mendengar harus percaya. Ini yang sumpah adalah Allah. Wal Qur'anil Hakim. Ya kan kalau 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 kita perhatikan apa di surat di juz 30 deh. Itu kan Allah di situ bersumpah dengan nama-nama yang berbeda ya. Ada yang bersumpah dengan nama buah tin, buah zaitun, langit, matahari, bintang, fajar, siang, malam, asyar, dan lain sebagainya. Kenapa Allah bersumpah dengan nama-nama itu? Ya, ini istilahnya suka-sukanya Allah ya, bersumpah dengan nama apapun. Karena Allah yang menciptakan itu semua. Tapi kalau manusia nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Ya, jadi tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah. Itu pun kita nggak boleh dengan mudah bersumpah-sumpah. Ya, karena ngeri banget nih sumpah ini kan eh, janjinya itu menyandarkan kepada Allah ya. Wah, ngeri juga kalau di kenapa-napa. Karena kita ucapan itu kayak penegasan. Wal Qur'anil Hakim.
Ayat kedua ini adalah sandaran sumpah yang digunakan oleh Allah ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang punya sifat Al-Hakim, bijaksana, penuh hikmah. Sumpah ini untuk menegaskan dan meyakinkan orang yang masih ragu-ragu tentang kebenaran, kerasulan Nabi Muhammad Sang Yasin. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Nah, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, habis itu setelah bilang wal Qur'anil Hakim, Allah langsung bilang, nah ini untuk menegaskan ke Rasulullah. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad lamina la kalau ada lam harokat fathah tanpa alif ya. Lam harokat fathah itu artinya benar-benar. Innaka laminal mursalin. Lamina la itu benar-benar, mina termasuk al-mursalin. Al-mursalin itu adalah rasul, utusannya Allah. Al-mursalin itu adalah rasul, ya, para rasul atau yang diberikan tugas atau mandat untuk menyampaikan. Karena ini kata aslinya adalah rosalah. Rosalah itu artinya mengirim, menyampaikan. Ya. Akar katanya itu dari ro, ro, rosa, rasul. Rasul itu artinya mengutus, rosalah artinya menyampaikan. Jadi innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu lamina benar-benar termasuk al-mursalin. Al-mursalin ini adalah rasul, utusan Allah. Sungguh engkau Muhammad benar-benar rasul. Innaka laminal mursalin. Ini tuh kayak penegasan ya. Di surah-surah lain tuh Allah juga menyampaikan hal yang sama. Karena mungkin ya Rasulullah itu kan aslinya manusia biasa, tapi yang diberikan wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Seperti kalian, tapi yang diberikan wahyu. Gitu. Nah, pasti ada rasa nggak pedenya, pasti kayak rasa aduh masa sih, aduh berat banget nih, bener nggak sih saya ini Rasul atau apa lain, mesti ditegaskan berkali-kali sama Allah. Kata Allah, kata Allah, ini Allah bilang di surah Al-Haqqah ayat 40-43 ya, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Ya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Bukan perkataan tukang tenun. Itu tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Karena Rasulullah SAW itu dikatainya seperti tukang wahyu yang disampaikan itu adalah mengada-ngada. Ya, kalau yang udah pernah ikut kelas As-Sajadah, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-ngada. Ya. Sebaliknya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Itu sudah disampaikan seperti itu. Ya. Bahwa ini nih
Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Dan kamu itu benar-benar Rasul, utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan risalah kebenaran. Jadi Nabi Muhammad ini bukan penyair biasa, bukan orang biasa, bukan orang apalagi orang gila. Benar-benar utusan Allah dengan wahyu yang nyata. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ayat empatnya, oh ini ditegaskan lagi sama Allah. Allah bilang apa? Ala siratim mustaqim. Ala berada di atas siratin. Sirat itu jalan yang mustaqim, yang lurus. Balik ini masih menegaskan ke Rasulullah. Engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Udah pasti ya, namanya Rasulullah waktu itu berdakwah di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah kekafiran. Dan selama itu Mekah itu hidupnya baik-baik aja, damai, tidak ada peperangan, terus bahkan perekonomian sangat maju gitu. Ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka menyembah berhala dan lain sebagainya lah gitu. Tapi makanya ketika Rasulullah datang, oh hidup aku baik-baik aja dulu dengan menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Kenapa kamu mengacak-ngacak kepercayaan kita gitu? Malah bahkan mereka kayak takut, waduh ngeri nih kalau misalkan kita yang biasanya apa namanya biasanya kasih persembahan ke berhala terus tidak boleh nanti kalau kenapa-napa gimana? Nah, dan udah pasti Nabi Muhammad ini dianggap kamu yang sesat, gitu. Bukan kita yang sesat. Ya, itu biasa. Kalau di itu sampai akhir zaman itu akan selalu ada seperti ini. Yang jelas patokan kita itu adalah Al-Quran dan hadis. That's it. Ya, Al-Quran dan hadis. Patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka insya Allah kita selalu minta petunjuk di setiap sholat kita. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus supaya kita tuh dimudahkan untuk menuju itu. Dan pasti kalau Allah ridho itu nanti akan di apa ya? Kita tuh mata batin kita tuh kayak dibukakan bahwa oh ini kayaknya salah, ini benar, ini salah, itu pasti ada. Kegelisahan itu hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Ya. Ada siratim mustaqim. Ada siratim mustaqim. Engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Jalan jalan yang lurus maksudnya Islam, jalan tauhid, petunjuknya Allah. Artinya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sesat, tapi jalan yang paling benar menuju Allah. Tapi jalan yang paling benar menuju Allah. Ada siratim mustaqim. Nanti waktu itu ada pertanyaan. Sebetulnya yang harus kita ikuti duluan itu apa? Al-Quran atau hadis? Al-Quran sama hadis itu mau nggak mau dia seia sekata kan, seia sekata. Cuman kalau Al-Quran emang adalah kebenaran mutlak, ya. Allah bilang fi kitabim maknun, terjaga sampai akhir zaman itu akan terjaga. Nah kalau hadis, masalahnya ada juga hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu disampaikan oleh perawi hadis yang apa namanya? Uh, Jadi perawi hadis itu kredibilitasnya itu ditentukan oleh akhlaknya dia, gitu ya. Jadi yang merawi hadis itu adalah orang-orang terdekatnya Rasulullah sebetulnya. Rasulullah itu kan kalau ngadain halakoh itu kan di ini ya, ada orang banyak di situ. Ya, dari semua murid-muridnya itu ya pasti berbeda-beda karakter. Berbeda-beda karakter.
Dan yang mereka yang lebih banyak bercanda, kemungkinan besar dia, ya orang kalau kebanyakan bercanda itu kan kadang-kadang bisa salah-salah kata ya, mungkin tidak bermaksud buruk gitu kan. Nah, itu berbohong sekali saja bagi perawi hadis, maka dia akan kredibilitasnya turun. Jadi makanya ada hadis yang sahih, hasan, baik, ada yang doif, doif itu lemah, ada yang bahkan yang saya lupa, yang kategori yang paling bawah itu hadis palsu, hadis palsu gitu. Kalau hadis yang ya walaupun perawi hadisnya itu beda-beda, biasanya ya karena kan dia ikut halakoh yang sama ya, narasinya hampir mirip, hampir mirip. Jadi bisa aja eh, ada perawi hadis itu ada tiga dari Muslim, Bukhari, Ahmad, itu so sama ya ininya. Nah, itu berarti ya Rasulullah waktu itu menyampaikan tentang itu sama. Tapi kalau misalkan ada satu hadis yang kok yang punya kredibilitas lebih tinggi, maksudnya yang kayak kita lebih tahunya apa? Um, Bukhari Muslim ya, Bukhari Muslim. Kok di Bukhari Muslim nggak ada ya hadis itu ya? Nah, ya kebetulan yang mengeluarkan hadis itu adalah namanya kurang bunyi. Bisa saja itu yang disebut do'if. Do'if. Ya. Jadi mungkin benar, mungkin waktu itu dia mendengar itu dari Rasulullah, tapi tidak bisa kita percaya 100%. Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya Al-Quran ini yang paling utama, hadisnya hadisnya itu adalah cara kita mengimplementasikan Al-Quran, tapi carilah perawi hadis yang sahih. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Artinya Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilah itu artinya diturunkan ya. Al-Azizi oleh yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Aziz itu adalah Maha Perkasa, Maha Kuat, tidak bisa dikalahkan. Rahim ini kebalikan dari Rahman. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim apa? Ini sering disampaikan. Ar-Rahman itu adalah, oke, kalau menurut pengertian di dalam ini kan terjemahannya dengan nama Allah yang maha pengasih lah, lagi maha penyayang. Ya, sebetulnya Rahman sama Rahim itu ya, ya. Uh, kalau dilihat dari gramatikalnya ya, Rahman sama Rahim itu sama-sama merciful-nya Allah. Maha pengasihnya Allah. Tapi beda. Kalau Ar-Rahman itu kalau di dalam bahasa Inggris the entirely merciful. Jadi maha pengasihnya Allah ini untuk ke semua makhluk. Mau dia kucing, anjing, manusia, orang gila, terus kafir atau muslim, berdosa atau tidak berdosa itu semuanya dikasih rahmannya Allah, dikasih rezekinya Allah, tidak pandang bulu. Kalau dia usaha, insya Allah dikasih. Nah, menurut kadarnya. Kalau rahim, nah itu kan disebutnya bilangnya penyayang, tapi sebetulnya dia adalah the specially merciful. Maksudnya apa? Mercifulnya Allah, maha pengasihnya Allah untuk orang-orang tertentu yang disayangi saja. Ya. Jadi rahim, rahim. Ya, maha penyayang Allah itu untuk yang disayangi saja. Terus ya, hamba-hamba yang disayangi. Oke, mungkin hamba-hamba yang disayangi itu kayak kalau dia nih ya, ada hadis sahih bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka
Allah itu akan memberikan dia pemahaman ilmu agama, bukan harta yang berlimpah. Atau dia tuh lebih excited untuk belajar ilmu agama gitu. Jadi nah itu adalah, nah bunda, apa yang dilakukan bunda-bunda sekarang itu adalah salah satu bukti, insya Allah Allah tuh ridho dengan bunda-bunda. Allah berikan petunjuk kepada bunda-bunda untuk, deh, aku mau belajar Yasin deh. Padahal kan, Yasin panjang banget ya, bisa apa enggak ya? Insya Allah bisa. Apalagi Yasin ini adalah surah yang the heart of Quran, bakalan kepake terus. Salah satu dari kita, keluarga kita, satu persatu akan meninggal. Nah ini adalah kayak hadiah kita gitu kan. Terutama saat kita menemani mereka waktu sakaratul maut. Nah bacanya Yasin sama Al-Mulk. Nah jadi bakalan kepake banget. Kalau bunda-bunda nanti ikut pengajian ibu-ibu, udah nggak perlu pakai baca ya, udah nggak perlu baca Al-Quran kalau hafal, udah hafal gitu. Terus atau kalau nanti mesti di dalam perjalanan, kebetulan kebetulan wah ini mau baca apa ya, gabut gitu, mau murojaah Yasin. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila diturunkan, Al-Quran diturunkan, Al-Azizi oleh yang maha perkasa, Ar-Rahim maha penyayang. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Ulang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Nah, ayat 6-nya. Tambah ya, nggak apa-apa ya. Mungkin di awal-awal agak lebih banyak dibandingkan nanti. Litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundiro, li itu artinya agar, tundiro dari kata memberi peringatan, litundiro agar engkau memberi peringatan, ya, kauman, kaum, maungdiro, maungdiro yang belum pernah ungdiro diberi peringatan, yang sudah lama tidak diberi peringatan. Aba uhum itu adalah maksudnya nenek moyang mereka. Ghafilun sehingga mereka lalai. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sudah lama tidak diberi peringatan sehingga mereka lalai. Maksudnya kenapa? Maksudnya ini kan ceritanya target dakwahnya Rasulullah itu adalah bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy, nah di Mekah sih memang sebelum Rasulullah SAW belum ada nabi yang menyampaikan risalah kebenaran kepada mereka, kepada kepada kafir Quraisy ini. Kenapa? Ya, karena sebelumnya memang yang membuka kota Mekah itu memang Nabi Ibrahim ya, yang membangun Ka'bah, terus Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail, Ismail kecil, Ismail kecil tuh ditinggalkan di gurun pasir, tidak ada air sama sekali. Tuh. Terus akhirnya gara-gara Nabi Ismail kecil itu menangis, kehausan, ibunya harus berlari-lari dari Safa dan Marwah banyak 7 kali. Terus udah yang ketujuh,
udah lemes banget. Nah, itu di antara Safa dan Marwah. Dan Ismail menendang-nendang dan qadarullah dengan seizin Allah tendangannya itu salah satu keluar mata air Zam-Zam. Nah, karena ada Zam-Zam akhirnya Mekah yang dulu seperti tempat jin buang anak. Mekah yang dulu seperti tempat jin buang anak ya karena saking sepinya itu jadi magnet buat bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam Mekah. Nah, walaupun itu cikal bakalnya dimulai sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu tidak diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada halayak ramai. Jadi yang mereka cuma mengajarkan kepada baninya saja. Gitu. Ya. Jadi litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Fahum ghafilun. Lupa. Litudhira agar engkau memberi peringatan kauman kepada kaum ma'udhira aba'uhum. Aba, abu ya. Aba'uhum dari bapak-bapak mereka. Bapak moyang mereka. Kepada kaum yang bapak-bapak mereka fahum ghafilun ya belum pernah diberi peringatan itu mudhiro qaumam ma'udhiro itu belum pernah diberi peringatan ya kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan sehingga ghafilun ya jadi ayat ini mengungkapkan salah satu misi Rasulullah yaitu memberi peringatan untuk mereka yang mempraktekkan kesyirikan dan banyak melakukan perbuatan fasad kerusakan. Jadi ayat ini mengungkapkan sasaran misi tersebut dimulai dari kaum musyrikin di Mekah dan sekitarnya. Disebutkan bahwa ya itu kaum ini pun telah lama tersesat, tidak mendapatkan peringatan. Dia ada Ka'bah di situ. Ada Ka'bah. Ka'bah itu kan dulu dibangun sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentu saja Nabi Ibrahim itu nabinya Allah. Ya, bahkan bapak para nabi nggak mungkin Ka'bah itu dibuat untuk kesesatan. Tapi apa yang dilakukan bangsa Quraisy sudah terbiasa untuk tawaf 7 kali di Ka'bah, tapi yang di dalam Ka'bah itu ada isinya. Isinya adalah sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala. Ya, jadi mereka tawaf tapi mengitari berhala itu. Ya karena mereka nggak tahu, karena nggak ada yang pernah menyampaikan kepada mereka. Mungkin mereka dulu pernah melihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ritual gitu kan, tawaf. Tapi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada halayak ramai, jadi mereka cuma ngelihat doang tanpa tahu, dengar-dengar doang, tapi nggak ada yang tahu konsepnya sebetulnya apa sih. Makanya kalau kita tahu sejarah Arab zaman dulu ya, itu Ka'bah itu dibuat tawaf, tapi di dalamnya adalah berhala. Terus ada juga yang mereka tawaf di dalam tapi mereka tuh telanjang salah. Karena mungkin mereka dulu ngelihatnya Nabi Ibrahim yang pakai bajunya itu ya baju hitam zaman sekarang ya, tapi mereka tidak ada konsep soal itu. Mungkin mereka menganggap bahwa itu kembali suci seperti manusia lahir dan meninggal gitu, tapi ya nggak telanjang juga. Oke. Jadi walaupun waktu itu ada yang memulai kota Makkah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi tetap mereka tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah kebenaran. Yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kebenaran adalah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf ummi. Ya, jadi Rasulullah ini adalah ummiyin, buta huruf. Ya, seorang
yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah itu as-sunnah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang umumnya itu eh, di, buta huruf ya, tapi dimaknainya jadi kayak orang yang tidak terpelajar. Inilah mungkin yang akhirnya eh, orang-orang Quraisy ini agak agak underestimate di masa yang ngajarin Umi sih. Padahal konsepnya adalah ya emang semuanya itu serba salah. Di mata orang-orangnya itu yang belum tersentuh kebenaran semuanya serba salah. Oke, sampai 6 aja sih tadinya mau sampai. Wait. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bedah tajwidnya. Yasin. Yasin ini ya-nya 2 harokat, sinnya ada tanda alis itu adalah 6 harokat. Ini disebut huruf muqoto'ah. Apa sih huruf muqoto'ah itu? Huruf muqoto'ah itu adalah ini kenapa tulisannya nggak kelihatan? Nanti saya kirim deh. Tulisannya agak ini ya. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang dibaca sebagaimana nama hurufnya. Jadi ya, huruf muqatta'ah ini terdapat di awal surah sebagai pembuka surah, artinya hanya Allah yang tahu, ya memang tadi sebagai penarik orang-orang untuk mendengarin. Disebut juga fawatihus suwar, pembuka surah. Ya, ya. Jadi secara garis besar huruf muqatta'ah itu ada 3. Yang pertama itu tidak ada mat, tidak ada panjangnya. Itu adalah huruf alif. Ya, huruf alif itu semuanya di huruf muqatta'ah ini tidak ada panjang, cukup dibaca 1 harokat. Terus yang dibaca 2 harokat apa contohnya? Ada huruf ha, contohnya di surah ha. Ada huruf ya, ya-nya 2 harokat, ya si. Ada huruf to, toha. Oh, kok ini salah salah salah. Hamim, hamim itu pakai h besar. Ada huruf ro. Nah, itu yang 2 harokat. Terus ada juga yang mat lazim, harfi mushba. Ini dibaca 6 harokat. Ya. Huruf-hurufnya itu adalah huruf nun di surah Al-Qalam ya nun bacanya bukannya na tapi nun. Jadi ini dijemdrenginnya lihat ya, jembrengin apa dijabarkannya itu seperti ini cara bacanya. Nun itu adalah nun harokat domah, ada waw sukun, ada nun sukun. Bacanya nun qaf. Nah, sot ini kan baca sot. Nah, ini di jembrenginnya tuh kayak ini. Ada huruf sot, harokat fathah, ada alif, terus ada dal sukun. Dal sukun punya sifat apa? Punya sifat qalqalah, dipantulkan. Jadi bacanya sod. Nah, ini ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, nanti kalau disambungkan bacanya gimana bacanya ini? Hamim, Yasin, Toha. 2 harokat aja. Nun, Alif, Lam. Oh iya, kenapa? Yes. Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Qaf.
Jadi bacanya gimana? Lihat, ain itu kan kalau dijabarkan, cara nulisnya ada ain, harokat fathah, ketemu ya sukun, terus ada nun sukun. Nun sukun ini kalau ketemu sama sin, dia berlaku sifat ikfa. Jadi bacanya ada nunnya disamakan. Terus sin itu kalau dijabarin, lihat nih, sin harokat kasroh ketemu ya sukun, terus ada nun sukun. Nun sukun kalau ketemu sama qaf itu ikfa lagi. Jadi bacanya gimana? Ain sin qaf. Kedengeran kan ikfanya? Ini juga to. To-nya 2 harokat, sin sama mimnya 6 harokat. To sim mim. Kenapa to sim mim? Karena sin itu kan nih belakangnya nun sukun ya. Nun sukun ketemu mim itu jadi idgham bil gunah. To sim mim. Ini juga. Alif lam sod. Bacanya gitu. Alif lam ro. Ini sebenarnya alif lam mim ro. Paling bawah. Kaf ha ya sod. Nah, ini itu huruf muqatta'ah itu mad lazim harfi mushba itu dibagi menjadi dua. Tapi ini nggak penting ya. Ya penting nggak penting lah. Ini adalah fardu kifayah, tapi fardu fardu ainnya Buddha-Buddha adalah bisa membaca tadi huruf-huruf muqatta'ah itu tanpa salah lagi. Jadi nggak ada yang baca lagi kahaya ain apa tadi? Kahaya aso ya, nggak ada yang baca kayak gitu. Juga nggak ada yang baca alaro atau tosa gitu, nggak ada. Bacanya begitu. Itu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah ketika tidak dikerjakan maka dia berdosa. Jadi jangan sampai salah ya, jadi salah arti. Oke, ayat keduanya ini wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani itu ada alif lam nih, alif lam yang ada tak panah merah. Alif lam kalau ketemu qaf itu dibaca jelas. Alif lam komariah. A-nya ini adalah mat tabi'i nih, 2 harokat. Al-Hakim ada alif lam komariah lagi karena alif lamnya bertemu sama ha, alif lamnya dibaca jelas. Dan kim di belakang itu adalah mat afwan. Saya lupa tulis. Mat arid li sukun. Kok saya nggak ditulis? Cuman pengertiannya. Sorry, sorry. Nah, skip. Oh, kebalik lagi. Saya lupa, saya cuma kasih tahu pengertiannya tapi nggak dikasih tahu itu apa. Mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah mat tabi'i yang bertemu dengan huruf berharokat ya, huruf berharokat. Ini kan mat tabi'inya kaf, kaf harokat kasroh ketemu ya sukun, ketemu sama mim, mimnya harokatnya kasroh ya. Mimnya harokatnya kasroh. Jadi kalau diwakafkan jadi hakim. Bacanya 2 sampai 6 harakat. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Ayat 3-nya. Saya ganti dulu deh. Apaan?
sorry. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Ya, ya, dan demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Hakim. Makanya hakim itu harus bijaksana, kalau enggak. Nah, ayat 3-nya. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad lamina benar-benar termasuk al-mursalin, rasul. Rasul utusan Allah. Baca nun tasjid harus digunnah. Innaka. Jadi bukan cuma innaka, tapi innaka. Innaka laminal mursalin. Al-mursalin. Al-mursalin alif lam qamariyah. Lim di belakang adalah mad alif sukun. Dibaca 2 sampai 6 harokat. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Afwan. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk benar-benar termasuk utusan Allah. Ala siratim mustaqim. Ala berada di atas siratim mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ini kayak ihdinas siratal mustaqim. Ada di surah apa namanya? Al-Fatihah. Ala lamnya 2 harokat matabi'i, sira ra-nya 2 harokat matabi'i lagi. Tim, ingat itu bukan t. To itu bukan t. Karena dia bukan ta, ya. Walaupun sama satu makhraj ya dapat siratim mustaqim. Tanwin ketemu mim adalah idgham bil gunnah. Tanwinnya lebur ke mim tapi ditahan 2 sampai 3 harokat. Siratim mustaqim. Qaf di belakang. Siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Yasin ayat 5-nya. Tanzilal Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila diturunkan, ya Al-Quran diturunkan oleh Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tanzila, nun sukun ketemu zai itu adalah ikhfa, jadi nunnya harus samar, gak boleh tanzila, tapi ditahan. Tanzila, nunnya kayak mau lompat ke zai. Tanzila, zainya 2 harokat. Tanzilal al-azizi alif lam qamariyah, zainya 2 harokat, ya. Al-azizi ar-rahim. Ar-rahim alif lam samsiah. Lupa ditulis. Alif lam samsiah itu alif lamnya tidak dibaca jelas karena dia bertemu dengan ra. Ar-rahim haknya itu adalah mad alif sukun. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Oke, satu lagi. Litudhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Litudhira li artinya agar, tudhira memberi peringatan kepada kalian, agar kamu memberi peringatan kauman kepada
kaum ma'udhiro aba'uhum yang bapak-bapak mereka dulu belum pernah diberi peringatan, fahum ghafilun, maka mereka jadi lupa, jadi lalai. Litudhiro, ingat nun sukun ketemu dal ikfa, jadi nggak boleh dibaca n-nya nggak boleh kejelas ya, harus samar, nunnya kayak mau lompat ke zal, zal itu ujung lidah seperti mau digigit. Litudhiro kauman, kauman ini ada tanwin ketemu mim, maka langsung dilebur dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Ingat, itu ambil guna huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Qauman ma, ma-nya panjangin lagi tuh karena dia mad tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, maja ismul fasil ya. Qauman ma tiro. Meskipun ketemu dal, ikfa lagi, ya, mana nggak ditulis ikfa. Aba'uhum, alifnya mad tabi'i, ba-nya ini adalah mad wajib mutasil, aja. Terus ghafilun, ghoinnya 2 harokat, lamnya adalah mad alif sukun. Kita ulang. Litudhiro qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litudhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litudhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litudhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. 6 ayat aja. Oke. Ulang dari awal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin ayat 1 sampai 6. Sepertinya itu aja sih. Ya, jadi bagi yang kemarin sudah lulus Tasmi Juz 30, bisa juga nanti melanjutkan ke Juz 29, insya Allah mulainya tanggal 3 juga. Tanggal 3 Oktober, tapi Jumatnya itu Jumat sore, ya. Kayaknya insya Allah jam 16 gitu. Sedangkan kalau yang mau remedial Juz 30, itu ada di grupnya Anissa. Anissa itu malam, malam Jumat malam jam 19 gitu. Ya, tapi insya Allah nih kalau Yasinnya berusaha untuk komit ya, karena nanti bakalan kepake terus nanti sampai mati lah. Insya Allah ini bakalan kepake terus, yang ini bisa berguna banget, bisa buat apa ya, bisa buat wasilah nanti. Oke, baiklah. Apa ada pertanyaan, Bunda-Bunda Solehah? Oh, izin bertanya.
eh Make media Agus 30. Oke. Dan kayaknya udah dikasih sebentar, saya pertanyaan dulu nih, ada yang mau ikut remedial JUS 30, berarti remedial JUS 30 tuh dari ini ya, dari Anaba ya, berarti ya, Anaba sama sistemnya, ada yang full tasmi, ada yang non tasmi ya. Eh, Anissa kayaknya tadi udah dikasih, oh kayaknya Bu Lindah ini udah punya ininya nih, udah punya adminnya, eh, udah punya nomor adminnya. Cuman ini ya sama ya, ada peraturannya sama. Jadi nanti kalau mau ya sama-sama dibutuhin ini, pokoknya nanti saya kasih juga namanya. Ini tadi memudahkan sakaratul maut atau sah dalam konteks hadis. Ya, memang insya Allah ini termasuk sahih ya. Tapi sebetulnya lebih ke gini sih, pas sakaratul maut itu, ya kalau menurut, bukan pas sakaratul mautnya justru bukan Yasin. Pas sakaratul mautnya bukan Yasin, tapi ketika sakit keras itu Yasin. Sakit keras yang tahu ya, kita untuk membedakan antara masih sakit keras atau dia sudah mau sakaratul maut itu beda. Kalau sudah sakaratul maut itu yang harus diucapkan berulang-ulang justru la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Biar apa? Biar nanti yang eh, orang yang sedang sakaratul maut itu langsung keingetan itu dan yang dibaca adalah itu. Nah, itu. Walaupun kalau misalkan ya, kalau misalkan kita nggak tahu nih dia udah lagi sakaratul maut apa enggak ya. Ya kadang-kadang kan lagi penyakit keras gitu, lagi sakit keras gitu nggak tahu, tahu-tahu meninggal gitu aja ya. Tapi yang jelas ketika sakit keras ini bagus banget dibacakan. Ya, dalilnya insya Allah sahih. Dibacakan ketika lagi sakit keras. Tapi kalau sudah detik-detik udah yang tahu ya, yang kayak mau lepas ini itu, bacanya mendingan la ilaha illallah. Ya, ya. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan salehah. Boleh, semuanya boleh ikut ini kok, apa namanya, JUS 30-nya. Eh, remedial untuk JUS 30. Ya, mungkin mau membersamai anak-anak supaya sama-sama hafal juz 30, that's good. Beneran. Kemarin. Oke. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, semuanya boleh ikut. Insya Allah boleh. Nanti kayaknya Bu Linda udah tahu juga sih ini nomor adminnya. Bu Linda juga mau ikut. Insya Allah nanti siang di-share Bu linknya. Oh, boleh. Oke, nanti di link. Yang sudah pernah ikut atau yang baru semua bisa ikut. Bisa nanti bisa tuh nanti di share sama Miss Indah. Cuman ya ini kan berarti beda majelis ya. Di majelis itu kayak orangnya tuh agak apa, adminnya agak lebih strict gitu. Kalau Bu Linda mah ada baik gitu kan. Ini sebelah aktif sebelah itu mungkin karena beda apa ya namanya, beda asal gitu kan. Ini tipe-tipe orang Makassar tuh gitu. Orangnya baik sebetulnya. Orangnya baik, cuman emang gayanya tuh gaya ya tipe orang Medan lah. Makassar tuh kan Medannya Sulawesi ya. Jadi eh ya gitulah, kebayang lah gitu. Pertama kali saya bareng sama dia itu pun kaget, tapi aslinya dia baik. Tipe yang nggak suka basa-basi sih sebetulnya. Cuman buat kita yang orang-orang yang kadang-kadang sampai kaget ya. Tapi baik-baik banget.
gitu. Cuman agak strict aja. Oke, ada pertanyaan lagi kah, Bunda-Bunda Soleha? Ya, jadi yang udah lulus kemarin TASMI JUS 30 dianjurkan untuk masuk JUS 29. JUS 29 ini nanti insya Allah kalau misalkan ini komit tuh bisa nanti ya terus-terus maju 29 sampai 28, 27 gitu. Terus sampai Enggak, 4 tahun. Iya. Pokoknya yang penting usaha aja. Gitu. karena mau tanya, maksudnya kan kemarin udah pernah kita justru sedikit-sedikit beberapa surat yang Iya. kelompok saya ini ada satu Oh, yang kenapa? mau jus itu yang Ini sedang bertanya kan atau apa? surat jus 30 itu. Enggak kedengeran suaranya. Tidak terdengar. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Soleha? Seperti biasa, nanti saya kirimkan link dari surah Yasinnya juga, terus juga PDF-nya. Ya. Terus, kalau ada pertanyaan, ya nanti coba Japri. Afwan, kalau yang kemarin belum sempat dibalas Japri-Japriannya, ya kemarin dari pertengahan Agustus itu benar-benar struggling buat Ustazah, ya. udah kedengeran nggak? Udah ya Saya mau kedengeran. nanya, Iya ya. ini kan kemarin saya kan jus 30 kan sedikit-sedikit kan, berapa surat, berapa surat. Ini maksudnya tuh jus 30 semua surat gitu, yang yang dihafalkan gitu dari An-Naba sampai Iya, eh, mulai lagi dari eh, anak. yang jadi semua surat yang ada dalam jus 30 itu diulang lagi gitu. Iya, kalau mau ikut, kan kemarin juga ada ibu-ibu yang masuknya tuh di pertengahan JUS 30 kan. Ya, kalau misalnya mau Hmm. mau ikut lagi ah gitu kan. Ya udah ikut ikut aja gitu. Kalau misalnya nggak ikut nggak apa-apa kan? Ih, nggak apa-apa. Ini kan beda beda kelas, beda kelas. Ini beda kelas, Oh gitu. beda kelas. Jadi untuk Sukabakti hanya mengakomodir ini Yasin aja. Kalau JUS 30 itu adalah majelis lain, majelis tetangga, ya itu Anissa. Nah, Oh ya ya yang ya. ngajar saya juga. Terus kalau yang JUS 29 itu adalah itu kayak ini kayaknya nanti jadi twin sisternya Majelis Sukabakti karena sebetulnya ini untuk mengakomodir sebagian besar dari Majelis Sukabakti yang udah lulus kemarin TASMI mau lanjut ke JUS Hmm. 29 baru diakomodasi gitu kan. Cuman memang syaratnya harus sudah TASMI ya gitu kan. Kalau misal ya itulah nanti karena takutnya apa takut keteteran karena takut Ya, keteteran ya. gitu. Terus Beda kelas ya Ustazah ya. beda kelas, beda kelas. Nah, kalau kita mengakomodirnya ya Yasin aja di Majelis Sukabakti. Ya. Nggak tahu nanti Oh setelah ya. Yasin apa, nggak tahu. Tapi yang penting ini jalan dulu karena eh, mumpung lagi semangat kan yang baru pada lulus terus 30 ya udah kita lanjutkan aja. Gitu. Ya, Masya Allah Ya, makasih Ustazah. di Sukabakti ini ada beberapa santri yang memang double class. Dia itu double. Nah, bahkan Masya Allah ini perlu patut diapresiasi. Ada 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 tiga atau empat ya? Ada tiga atau empat dari santri Majelis Sukabakti yang juga ikut tasmi Al-Kahfi 110 ayat. Masya Allah. Gitu. Jadi itu adalah, jadi emang syaratnya kalau mau ikut double kelas itu harus komit, gitu, harus komit. Ini alhamdulillah mereka bisa komit dan mereka juga menyelesaikan. Kemarin baru aja tasmi just 30 full, terus langsung disusul sama tasmi Al-Kahfi. Wow, luar biasa. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan? Bunda-bunda Salihah?
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus Alhamdulillah. surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan doa penutup majelis, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair katsir. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustazah. Terima kasih Jazakumullah. Ustazah. Jazakallah khairan katsira Terima kasih Ustazah. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam.